Salam semuanya, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi tentang penjaga ciptaan Allah. Kami yang beranggotakan saya sendiri Bonapa Sogit, NIM 191113623. Saya, Adrian Mikael Duha, akan menjelaskan tentang slide ketiga dengan NIM 19112911. Selamat siang untuk kita semua. Saya Bagus Perbagistorus dengan NIM 19113143. Selamat pagi buat teman-teman kita semua. Perkenalkan, nama saya Paulus Wijaya Sukarmatan. Nomor induk mahasiswa 191111241. Nama saya Simpson Mahendro Manohong dengan NIM 19111343. Shalom semua. Perkenalkan, nama saya Dedo Gisnando. Saya 19111902. Selamat malam bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohan dengan NIM 1911114 kali, dilanjutkan dengan 681. Hubungan aktivitas ekonomi manusia dengan kelestarian ekologi. Sebenarnya apa sih ekologi ini? Ekologi atau ekoteologi itu merupakan sebuah konsep teologi yang mencoba mengaitkan pemahaman teologis Kristen dengan lingkungan alam. Nah, biasanya konsep ekoteologi ini diajarkan di sekolah-sekolah agama ya, misalnya kayak sekolah Kristen gitu yang khusus jurusan agama Kristen gitu ya, atau sekolah-sekolah teologi seperti itu. Seperti yang kita tahu, alam menciptakan atau membuat langit dan bumi dengan segala isinya. Kesatuan manusia dengan alam terlihat jelas dari unsur materi yang Allah gunakan untuk menciptakan manusia, yakni dari bumi tanah. Oleh karena itu, merusak alam dalam perspektif iman Kristen sama saja dengan merusak unsur utama dari diri manusia. Karena manusia diciptakan Allah begitu sempurna yang mempunyai tanggung jawab penuh atas kelestarian alam di sekitarnya. Nah, jadi kita sebagai orang Kristen, apabila ingin melakukan aktivitas ekonomi, kita harus berusaha keras bagaimana caranya untuk tidak merusak alam demi tujuan ekonomi kita tersebut gitu ya. Intinya kita harus menjaga alam kita dengan sebaik mungkin, karena itu merupakan tanggung jawab yang diberikan Tuhan Allah kepada kita. Ekoteologi. Ekoteologi mencoba kembali mengingatkan bagaimana hubungan yang begitu erat antara manusia dengan alam. Hubungan manusia dan alam dalam konsep ekoteologi dipahami sebagai manusia yang adalah refleksi Allah. Dalam relasi dengan Allah berupaya mewujudkan kerajaan Allah. Hubungan antara ekonomi dan ekoteologi dituliskan dengan sangat jelas oleh Boutourus Ghali, mantan sekjen PBB. Ia katakan, ekonomi menunjukkan pada manajemen rumah tangga yang baik, sedangkan ekologi menunjukkan pada pemahaman mengenai rumah tangga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Paulus. Terima kasih. Hubungan aktivitas ekonomi manusia dengan kelestarian ekologi yang saling menguntungkan. Contohnya adalah proses daur ulang. Proses daur ulang bisa dilakukan dan dapat berkelanjutan. Manfaatnya bukan saja terletak pada pelestarian lingkungan yang terhindar dari sampah, tetapi juga membantu memperdayakan umat manusia untuk kepentingan ekonomi yang lemah. Memang tanah, air, udara, batu, dan semua kondisi alami lainnya adalah pemberian dari Allah, tetapi kelestarian dan potensi-potensi itu tidak lepas dari ulah manusia. Dunia pemberian Allah yang sungguh amat baik adanya terdapat di nas Alkitab yang berada di Kejadian 1 ayat 31, dapat menjadi rusak jika manusia bersikap serakah dalam alam. Pada slide ini saya akan menjelaskan hubungan antara manusia dengan alam. Langsung saja ke penjelasan yang pertama. Manusia merupakan satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki akal budi yang baik. Kita tahu bahwa alam memiliki banyak sumber kehidupan. Makhluk hidup bergantung pada alam, sama seperti makhluk hidup manusia dan alam memiliki hubungan yang saling membutuhkan.
Pembahasan yang kedua, pemazmur mengatakan bahwa Allah lah yang pemilik alam semesta ini. Dikatakan pada Mazmur 24 ayat 1, Tuhan lah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan segala diam di dalamnya. Tuhan menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Pada segini aja dari penjelasan saya dari slide ini. Selanjutnya akan dibahas oleh teman. Saya akan menjelaskan bagian manusia dengan alam. Alkitab berbicara tentang ciptaan yang baru dan bumi yang baru. Dalam Wahyu 21 ayat 1, di mana bumi yang baru tersebut adalah bebas dari polusi atau pencemaran dan destruksi atau pengerusakan. Manusia ditugasi oleh Allah dalam rangka menggalang keharmonisan manusia dan alam. Menurut Kejadian 1 ayat 28, ciptaan terakhir yakni manusia mendapatkan mandat untuk bertanggung jawab atas seluruh ciptaan. Tanggung jawab terhadap alam sebagai ciptaan Allah juga telah dipertegas lewat kehadiran Yesus Kristus. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan slide manusia dengan alam, yaitu manusia dengan alam. Karena manusia dengan lingkungan hidup adalah sesama ciptaan yang telah dipulihkan hubungannya oleh Tuhan Yesus Kristus, maka manusia khususnya manusia dalam Kristus yang di dalam 2 Korintus 5 ayat 7 seharusnya membangun hubungan solider dengan alam, dan menjadi manusia harus merasakan penderitaan alam sebagai penderitaannya, dan kerusakan alam sebagai kerusakannya juga. Seluruh makhluk hidup tidak diperlukan semena-mena, tidak dirusak, tidak dicemari, dan semua isinya tidak dibiarkan musnah. Dengan cara itu, manusia dan alam secara kooperatif menjaga dan memelihara ekosistem. Sekian dari saya. Terima kasih.